Oke guys, ini sebenarnya konten yang saya udah lama banget pengen bikin, yaitu saya mau mereview suatu barang yang sebenarnya saya udah lama banget menggunakan ini, cuma baru sekarang saya bikin videonya, yaitu ultra wide converter. Ini mereknya bukan Nikon ya, ini kebetulan aja saya pasang landscape Nikon. Oke guys, betul banget saya membahas tentang ultra wide converter. Sekali lagi, saya bukan videographer, saya bukan fotografer profesional, saya cuma orang yang suka bikin konten. Dan ini konten saya banyak tentang travel. Tapi sebenarnya saya adalah professional musician dan saya juga bikin konten tentang musik. Kamu bisa kunjungi langsung channel saya di The Keyboard Official. Nah, hari ini saya mau membahas ini, yaitu ultra wide converter. Oke, ini mereknya bukan Nikon ya. Ini kebetulan saya menggunakan landscape Nikon aja, karena ini waktu saya beli landscape-nya tuh aneh ya, karena dia tutup kayak pakai karet gitu, dan saya kurang suka. Saya akhirnya beli landscape di marketplace. Ini mereknya adalah Pixco. Yap. Filter thread-nya 58 mili. Jadi prinsipnya ini dipasang langsung di depan lensa kayak begini. Ultra wide converter ini saya akuin sih mantep banget ya. Ini bahkan rasanya udah kayak seberat kayak lensa biasa. Saya juga ngerasanya optiknya berat banget ya. Ini bahannya juga dari aluminium, gila solid banget deh. Bahkan lebih solid daripada kit lensnya itu sendiri. Kayak ini saya ngerekam pakai Canon EOS M100. Itu kit lensnya, waduh, apa ya, plastik banget deh, kayak malah terkesan ringkih. Jauh banget dibandingkan ini. Ini materialnya sih, wow, ini top banget materialnya ini guys. Ini berasa bener-bener kayak berkualitas banget. Dan by the way, ini saya beli dengan harga, kalau nggak salah, antara 300 sampai 350 ribu rupiah. Ini memiliki dua part dari lensa ya, yang bagian wide-nya, wide converter, dan di bawahnya adalah bagian makro. Jadi ini bisa dilepas. Jadi kalau kamu cuma mau pakai buat makro fotografi atau videografi, kamu bisa tinggal pasang bagian ini aja gitu. Tapi kalau kamu pakai buat ultra wide, harus dua-dua partnya nih disambung jadi satu. Saya pernah coba cuma ininya doang, ternyata nggak bisa. Iya, pada prinsipnya ini harus dipasang di depan lensa kitnya ya. Ini bukan langsung dipasang ke dalam kamera, tapi ini adalah wide converter. Makanya dia cuma mengkonvert dari lensa yang udah ada menjadi lebih wide. ISO 800, shutter speed 1/50. Sekarang kita coba naikin ininya. Di 18 mili sama masih 1/50, ISO 800. Field of view-nya segini. Oke. Mungkin 20 atau 22 mili ya, antara 20 atau 22 mili segini. Field of view-nya segini. Sekarang F otomatis jadi 4 karena dia variabel aperture. Oke, ini 24 mili. 24 mili, posisi masih sama. ISO 800, shutter 1/50, F sekarang udah jadi F 4,5. 24 mili nih. 28 mili. 28 mili. F-nya udah 5. Semuanya masih sama. ISO 800, shutter 1/50. Naikin lagi kita ke, oke, ini 35 mili. F-nya udah 5,6, maksimal F ya, aperture maksimal. Udah cahayanya cuma segini, yang kelihatan cuma tinggal muka. ISO, shutter speed semua sama, masih sama. Oke guys, dari kesimpulan saya bisa bilang ini dengan menggunakan wide converter ini, dalam perhitungan saya perkirakan kira-kira menambah kelebarannya menjadi 80% dari focal length-nya. Nah, kira-kira gitu hitungannya saya. Jadi misalnya kalau kamu dapat focal length seperti di Canon M100 ini adalah 15 mili, dipasang dengan ultra wide converter ini jadinya kira-kira menjadi 12 mili. Saya sebenarnya agak bingung ya kenapa di speknya dibilang 0,45 kali, karena menurut perhitungan saya secara magnifikasinya
saya nggak ngerasa selebar itu kalau dihitung dari focal length ya. Ini saya yakin ini bukan untuk hitungan focal length ya, saya nggak tahu lah ini dihitung magnifikasi 0,45 kali ini gimana. Mungkin teman-teman di sana, di viewer, bisa tulis di kolom komentar maksudnya apa 0,45 kali ini. Ultra wide converter ini ada sedikit kelemahannya ya. Ya ada beberapa kelemahan lah. Yang pertama adalah dia berpotensi menghasilkan vignette gitu. Jadi kalau misalnya di dalam lensa tertentu ya, mungkin dengan ukuran filter yang sama, dia cenderung punya potensi untuk menjadi vignette-nya itu kuat. Dan yang kedua adalah ada kecenderungan juga dia sedikit mengurangi kualitas dari ketajaman lensa gitu. Makanya orang nggak banyak yang merekomendasikan menggunakan ultra wide converter, kecuali kalau kamu memang benar-benar perlu. Kalau buat saya sih pribadi, saya bukan tipe orang yang cerewet ya soal ketajaman dan kualitas lensa yang gimana ya, kecuali memang benar-benar merusak ya. Misalnya jadi gambarnya jadi sangat soft banget, atau gambarnya jadi, atau lensanya tidak berfungsi optimal dan merusak kemampuan fokusnya atau autofokusnya gitu. Tapi ini terbukti enggak sama sekali dan sangat berfungsi dengan baik. Saya lumayan terbantu banget dengan ini. Cuma memang yang paling jauh yang bisa dilakukan adalah cuma membuat lensa itu menjadi 80% lebih lebar aja. Jadi, atau bukan 80% lebih lebar ya, tapi memiliki focal length jadi 80% dari yang seharusnya. Oke, nggak banyak-banyak yang saya bisa review, itu aja. Ini cuma sekedar sharing aja karena saya ngeliat agak susah ya nyari sharing-sharing tentang ultra wide converter, dan entah apa mungkin karena nggak banyak yang pakai, makanya akhirnya saya putuskan untuk membuat review ini. Oke, jadi menurut kamu gimana guys? Apakah kamu setuju kalau ultra wide converter ini membantu? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu punya pengalaman lain, silahkan berbagi. Pada akhirnya, thanks for watching and I'll see you in the next video.